Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa menghendaki dunia, hendaklah dia berilmu. Barang siapa menghendaki akhirat, hendaklah dia berilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, hendaklah dia berilmu. Halo rekan-rekan mahasiswa yang masih tetap semangat. Di video kali ini kita akan belajar tentang uji statistik di tes independen. Semoga video ini bermanfaat dan semoga rekan-rekan semua diberikan kelancaran dalam studinya. Baik, selamat menyaksikan. Baik rekan-rekan mahasiswa yang masih tetap semangat belajar, di video kali ini kita akan belajar tentang uji statistik di tes independen. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita, setelah rekan-rekan mahasiswa menyimak video ini, diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian t-test independen, mampu menjelaskan fungsi t-test independen, menghitung secara manual t-hitung pada t-test independen, dan memberikan keputusan dari hasil analisis uji t-test independen. Dalam tabel berikut ini, untuk independent sample t-test adalah termasuk di statistik parametrik, di mana syaratnya skala datanya harus interval atau rasio selain berdistribusi normal, dan independent sample t-test ini adalah termasuk uji hipotesis komparatif dua sampel yang independen. Jadi kalau yang sebelumnya kita menjelaskan tentang paired sample t-test, di mana sama-sama membedakan dua, namun kalau yang paired ini dari kelompok sampel yang sama, jadi diukur dua kali, ada pre, ada post. Kemudian yang independent sample t-test ini sama-sama dua kelompok, namun kelompok yang tidak sama. Jadi kelompok yang uji statistik t-test independen ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Biasanya uji ini digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen, di mana satu kelompok dengan kelompok lain tidak saling berhubungan. Kemudian untuk persyaratan dari uji t-test independen, yang pertama datanya berdistribusi normal. Kemudian kedua kelompok saling bebas atau independen, dan variabelnya satu numerik dan satu kategori, skala data, interval, atau rasio. Kemudian untuk rumus t-test independen ini ada dua rumus. Yang pertama, jika variasinya berbeda, maka kita menggunakan rumus ini. Jadi T sama dengan rata-rata X1 dikurangi dengan rata-rata X2 dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, di mana S1 kuadrat ini adalah standar deviasi pada kelompok 1. Kemudian S2 kuadrat standar deviasi pada kelompok 2. Kemudian untuk tabelnya kita rumus df-nya, degree of freedom adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Kemudian jika variasinya homogen, maka rumus t-test yang digunakan adalah T sama dengan rata-rata, maka rumusnya adalah T sama dengan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dibagi dengan SP kali akar 1/N1 ditambah 1/N2, di mana SP itu rumusnya SP kuadrat adalah N1 dikurangi 1 kali S1 kuadrat. Jadi ini varian pada kelompok 1 ditambahkan dengan N2 di kelompok 2 dikurangi 1 dikalikan varian di kelompok 2 dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2, sehingga SP adalah akar dari rumus SP kuadrat tadi. Jadi tinggal diakarkan. Selanjutnya untuk rumus uji T2 sampel tidak berpasangan di sini, prinsipnya adalah kita akan melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Sehingga sebelum dilakukan pengujian terlebih dahulu harus dilakukan uji varian. Apakah variasinya sama atau equal varian atau variasinya berbeda?
equal varian. Jadi untuk menguji homogenitas varian kita menggunakan rumus F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat, di mana F hitung nanti kita juga akan bandingkan dengan F tabel. Kemudian yang jadi F1 itu adalah varian yang terbesar. Tidak harus pada kelompok 1. Jadi nanti ketika kita menghitung bahwa variannya itu lebih besar, maka kita sebut sebagai S1 kuadrat. Contoh soal, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kurma terhadap kenaikan kadar hemoglobin pada remaja. Tujuan untuk mengetahui perbedaan kadar hemoglobin antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Jadi ini adalah kelompok kontrol, kelompok yang tidak diberi kurma. Kemudian yang X2 adalah kadar Hb untuk kelompok intervensi, jadi kelompok yang diberikan kurma. Nah, ini kita menggunakan uji di tes independen karena kelompoknya berbeda. Namun jika misalnya kita ingin meneliti pemberian kurma ini, jadi satu kelompok kita beri, sebelum kita berikan kurma kita ukur berapa kadar hemoglobinnya, kemudian setelah kita berikan kurma kita ukur lagi kadar hemoglobinnya, namun kelompoknya sama, kita menggunakan yang dites dependen. Ya, jadi syaratnya kalau yang mau independen ini kelompoknya harus berbeda. Nah, di sini kita harus menentukan dulu apakah data kita ini homogen atau tidak. Ya, baik, kita langkah-langkahnya sama saja ya untuk semua uji statistik. Yang pertama kita harus menentukan hipotesis. Kemudian menentukan taraf signifikansi. Di sini kita menggunakan alfa 0,05. Kemudian menentukan degree of freedom atau DF. Jadi untuk melihat tabelnya. Kemudian kita melakukan perhitungan dan menarik suatu kesimpulan. Baik, yang pertama kita menentukan hipotesis penelitian bahwa H0 adalah mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, atau mu1 sama dengan mu2. Ini kalau dimasukkan dalam kalimat hipotesis menjadi H0 adalah tidak terdapat perbedaan kadar hemoglobin antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Selanjutnya untuk menentukan H alternatif adalah mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0, atau mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, ini jika dituangkan dalam kalimat hipotesis maka HA sama dengan terdapat perbedaan kadar hemoglobin antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Kemudian yang kedua, kita menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi atau alfa lebih kecil, maka penelitian akan semakin teliti. Dalam penelitian kesehatan, biasanya kita gunakan alfa 0,05. Kemudian kita menentukan degree of freedom. Ini jika N-nya sama, langsung aja degree of freedom adalah N-1. Jadi 10 tadi dikurangi 1 sama dengan 9. Jadi T tabel itu DK-nya 9, kemudian alfanya 5, maka ketemu di sini 2,262. Namun jika N-nya berbeda, maka untuk menghitung T tabel ini dihitung dari selisih harga T tabel dengan DK. Jadi DK itu N1 dikurangi 1, DK1, kemudian DK yang kedua N2 dikurangi 1 dibagi 2, kemudian ditambahkan dengan harga T yang terkecil. Contohnya, kalau N1-nya misalnya kelompok 1 itu 10 misalnya, DK-nya kan 9. Nah, 9 kita cari tabelnya berapa? DK 9. DK 9, maka tabelnya adalah 2,262. Kemudian untuk N2 misalnya 8, maka DK-nya 7. Berapa tabel untuk DK 7? Nah, di sini 7 DK-nya. Kemudian 7 DK-nya di sini, kemudian kita ke 0,05. Nah, di sini ketemu 2,365. Nah, kemudian selisih tabel dibagi 2. Jadi yang terbesar dikurangi yang terkecil dibagi 2, ketemu 0,051. Nah, harga selanjutnya
ditambah dengan T tabel dengan yang terkecil tadi. Jadi 2,265 dengan 2,365 ini lebih kecil yang 2,262. Sehingga 2,262 lah yang ditambah dengan hasil 0,51 sama dengan 2,314. Ini tabel jika N-nya berbeda. Kalau N-nya sama ya dikurangi 1, semuanya dikurangi juga akan sama. Baik, selanjutnya sebelum kita melakukan pengujian T hitung, ini kita karena rumus-rumus yang akan kita pakai itu kan banyak, jadi kita akan mencari homogenitas, kita akan mencari standar deviasi, dan selanjutnya untuk mencari T dari masing-masing kelompok. Jadi kalau bedanya, kalau yang dibandingnya 1 kali karena satu kelompok yang sama, kalau yang independen ini 2 kali karena kelompoknya berbeda. Jadi masing-masing di kelompok 1 untuk kadar Hb-nya pada kelompok kontrol ini dicari rata-ratanya. Jadi rata-ratanya ketemu 12,12. Misalnya ini kita jumlahkan semua, kemudian kita rata-rata. Kemudian pada D bar atau X. Kemudian di sini kita akan mencari X min X rata-rata dikuadratkan. Karena apa? Rumus dari varian adalah akar dari sigma X dikurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi N-1. Ini tergantung varian yang mana. Kalau varian yang 1 ya X-nya dari X1. Jadi varian adalah rumusnya sigma dari X min X rata-rata dikuadratkan, dijumlahkan semua. Kemudian ketemu sigma X I dikurangi X rata-rata dikuadratkan itu ketemu ini 12,556. Kemudian variannya, rumusnya itu tinggal akar dari 12,556 dikurangi dibagi dengan N-1, maka ketemulah varian dari kelompok 1 adalah 1,081. Kemudian kita akan mencari varian untuk kelompok 2. Jadi varian untuk kelompok 2 juga sama rumusnya. Jadi sigma dari X1 XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Jadi tadi langkahnya yang pertama yang kita cari selisihnya tadi. Kemudian ini misalnya ketemu kadar untuk intervensi, jadi X2 ketemu. Kita cari rata-ratanya, rata-ratanya 13,98. Kemudian masing-masing kita kurangi, jadi 13,0 dikurangi 13,98 misalnya. Kemudian yang di sini 13,4 dikurangi rata-rata tadi 13,98. Nih. Kemudian ini 16,0 dikurangi 13,98 semuanya sampai dengan terakhir 13,2 dikurangi 13,98. Selanjutnya dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan maka akan ketemu sigma dari X dikurangi X rata-rata yang dikuadratkan. Ketemu 8,736. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus varian, maka ketemu varian yang kedua, kelompok 2 adalah 0,965. Jadi varian untuk S1-nya 1,181, S2-nya 0,965. Nah, kemudian kita menghitung homogenitas. Jadi homogenitas adalah rumusnya. Jadi homogenitas rumusnya adalah varian yang besar dibagi dengan varian yang kecil. Nah, varian yang besar di sini adalah varian yang besar di sini. Kemudian kita akan mencari yang terbesar. Jadi varian yang terbesar di sini antara 1,395 dengan 0,931 kan lebih besar yang
1,395, sehingga 1,395 dibagi dengan 0,931 sama dengan 1,437. Nah, untuk tabelnya kita cari F, pakai tabel F, tabel ANOVA kemarin. Jadi pakai tabel F, di mana tabel kita mempertimbangkan yaitu alfanya 0,05, kemudian DF yang pertama itu N-1 ya, dikurangkan 9. Yang kedua N-1 juga 9, sehingga didapatkan tabelnya adalah di sini 9, kemudian 9 kita menggunakan alfa 0,05, sehingga ketemulah di sini adalah 3,18. Jadi F hitung lebih kecil dari F tabel karena F hitungnya 1,437, sementara F tabelnya adalah 3,18. Jadi apa? H0 yang diterima, artinya variasi populasi homogen. Nah, karena variasi populasi homogen, untuk mencari T hitung kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, pakai rumus ini, T sama dengan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dibagi dengan SP kali akar 1/N1 plus 1/N2. Jadi langkah yang pertama kita mencari SP terlebih dahulu. Kita cari SP-nya. Rumusnya SP adalah akar N1 dikurangi 1 dikalikan S1 kuadrat. Jadi dikalikan dengan varian di kelompok 1. Ditambah untuk kelompok 2, N2 dikurangi 1 dikalikan S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 plus 2. Nah, sekarang kita cari N1-nya berapa? Oh, N1-nya adalah 10. N2-nya, N2 juga 10. S1 kuadrat adalah 1,395. Kemudian S2 kuadrat adalah 0,391. Tinggal dimasukkan saja sehingga didapatkan SP adalah akar dari 1,182. Jadi SP-nya ketemulah 1,087. Nah, kalau sudah ketemu SP begini, kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus T-nya. Nah, rumus T-nya kan tadi X1, rumus T-nya kan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2, kemudian dibagi SP kali akar dari 1/N1 plus 1/N2. Kita cari dulu X1-nya mana? X1 rata-rata 12,12. Kemudian kita masukkan X2 rata-rata adalah X2 rata-ratanya 13,98. Dibagi dengan SP, tadi SP sudah kita cari 1,087 kali 1/N1 ditambah 1/N2. Sehingga T hitung adalah minus 3,847. Gimana kalau T-nya minus? Jadi untuk wilayah kritis, jika T positif, untuk wilayah kritis di sini jika T hitung positif, maka penolakan H0 itu jika T hitungnya lebih besar dari T tabel. Kemudian kalau T hitungnya negatif, itu penolakan H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Nah, T hitung kita tadi kan negatif, min 3,87. Tabelnya ketemu 2,262. Jadi penolakannya kan di 2,262 sampai minus 2,262. Nah, karena T hitungnya tadi ketemu 3,847, maka ini lebih kecil dari tabel. Jadi H0 ditolak dan HA diterima. Jadi sudah di luar wilayahnya H0, jadi masuk di daerah penolakan H0. Maka kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan kadar hemoglobin antara kelompok kontrol dengan intervensi, atau terdapat pengaruh yang signifikan pemberian kurma dalam menaikkan kadar
HB. Baik rekan-rekan mahasiswa, semoga bisa dipahami materi ini ya. Jika belum paham silahkan diulang-ulang deh. Dan kita akhiri video kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.